Selamat pagi semuanya, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah senang banget pada pagi hari ini kita bisa live sharing ya, ini bertemu di Zoom gitu kan. Ada yang sedang di Depok, ada yang di Bali, ada yang di rumah masing-masing, yang lainnya semoga dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Karena kondisi sekarang ini cukup memprihatinkan sekali dan kita nggak bisa memungkiri, tapi hal itu tidak bisa memutuskan kreativitas kita untuk tetap berkarya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih supportnya IPF Indonesia Photography Family untuk mensupport acara pada pagi hari ini, tim Semakers dan pemateri yang akan hadir pada siang hari ini. Ini kita acaranya diskusi ya, kita acara diskusi, kita belajar bersama. Jadi siapa saja yang hadir pada hari ini bisa memberikan masukan, memberikan saran. Nanti sambil kita melihat langsung bagaimana prakteknya, serta sedikit sharing beberapa materi yang akan dipraktekkan pada siang hari ini. Oke, Mbak Asrid, kita mau nyapa dulu live yang ada di Depok yang saat ini di mana lokasi tersebut dibuat untuk praktek pada pagi hari ini. Silakan Mbak Asrid yang ada di sana. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat berjumpa dengan tim Semakers Depok. Untuk penjelasannya adalah kami grup Semakers Depok itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai minat yang sama terhadap makro fotografi, mau belajar bersama untuk sharing dan caring. Jadi kali ini kita mau berbagi kegiatan kita kepada teman-teman semua, kegiatan bersama kita, belajar bersama kita, supaya bisa, karena banyak teman-teman juga yang nanya ya gimana caranya motret makro gitu. Jadi kita sih belum pinter ya, cuman suka punya kegiatan belajar bersama. Contohnya nih, ada Ibu Tasya sedang motret mantis. Ya, sekilas tentang kegiatan kita. Ada Mas Jarwo. Motret apa, Mas? Mantis. Lalu ada Kakak Ajis. Halo. Motret apa, Kak? Nih, kodok. Kodok. Ya, mengisi waktu kita untuk kegiatan positif meskipun COVID tapi tetap semangat ya. Lalu ada juga buat teman-teman yang nggak bisa keluar rumah atau nggak punya insek atau nggak punya hewan di foto, kita bisa belajar still life juga. Ada still life foto juga, still life makro. Di sini sedang memotret dandelion dengan percikan-percikan air. Apa? Daun apa ya? Oh, bukan dandelion katanya. Daun bunga liar. Daun bunga liar. Refleksi ya. Refleksi di butir-butir air. Tuh, banyak ya. Kalau kita mau nggak bisa nyemak itu banyak tuh, kayak bikin perahu-perahu kecil terus nanti dikasih dandelion, lalu ada bulu-bulu juga. Nanti yang perlu alat-alat buat still life atau contoh-contoh fotonya bisa dibuka galerinya Mbak Parisa di IG-nya. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bersama focus taking. Focus taking itu apa ya, Mas? Coba Om Aming bantu dijelaskan. Om Aming, silakan dijelaskan. Kalau fokus taking sih gimana ya? Saya juga baru-baru Masih ada sih dulu. Keras sedikit. saya Om, kurang terdengar suaranya. fokus taking itu aku kan belajar juga Mbak. Iya, kita sama-sama belajar, tenang aja. Sampai detail banget sih. Masih menggunakan HP juga, smartphone.
photo staking gimana ya? Saya kebetulan jual ininya awetan serangganya. Jadi sambil ikut-ikutan teman-teman, kok bagus-bagus gitu loh foto stakingnya ini. Jadi saya beli alatnya satu persatu dengan lensa makro. Belajar moto. Lensa makro ekstrim itu ya bertahan sih, banyak-banyak belajar juga sama orang yang lain-lain. Ya. Tapi kebanyakan sih ada juga gagalnya. Itu belum. Iya. Itu, Coba, Mas Sarko. Kalah masih Mas Sarko ya. Fokus stacking itu apa sih sebenarnya? Stacking itu apa ya? Nggak usah secara teori Oh pokoknya. ya pokoknya apa? Salah satu Menggabungkan penggabungan. beberapa titik fokus untuk mendapatkan detail keseluruhan objek gitu loh. Secara maksimal. Iya, maksimal. Kita ya foto makro ekstrim. Iya, termasuk makro ekstrim. Termasuk foto makro ekstrim, tapi kalau cuma one shoot itu kan tidak terlalu detail. Iya, enggak detailnya begitu detail. Jadi untuk mendapatkan detail yang sempurna kita punya cara untuk menggabungkan beberapa gambar. Iya, Itu biasanya berapa gambar, Mas? tergantung ini sih objeknya juga dalam objeknya. Biasanya fokus stacking itu kan ada yang simple, ada yang banyak ya. Ada yang banyak. Bisa itu kalau misalnya menggabungkan 2 gambar, 2 atau 3 gambar itu termasuk fokus stacking nggak? Termasuk. Nah, misalnya kita motret laba-laba, Iya, kan kurang detail. Satu, Malang. misalnya bagian matanya detail, tapi ada bagian kakinya belum detail, atau bagian kepalanya yang detail. Jadi kita bisa gabungin. gabungin. Udah fokus stacking. Oke. Laba-labanya ready nggak? Laba-laba. Kita mau coba praktek motret laba-laba dulu. Mana Mbak Astrid? Atau iya? Kenapa? Langsung mau praktek apa ini? Iya, kita langsung mau laba-laba dulu katanya. Laba-laba dulu. Mau Ntar aja. Oh, mau proses. Oh, jadi sambil nunggu ya? Sambil nunggu penggabungan gambar, nanti kita bisa motret laba-laba. Gitu. Oke. Katanya udah nggak sabar nih pengen ngasih lihat caranya. Ini awalnya apa aja nih, Mas, alat-alat yang dibutuhkan untuk ya di lighting ini buat pencahayaan ya. Udah ada komputernya buat ngedam cahaya juga. ya. Ya, terus ini saya menggunakan headset ya buat saat rilisnya. Rilis bisa juga pakai yang putar Bluetooth ataupun dari tonsils. Karena di beberapa HP ada yang nggak support pakai headset ya. Gitu aja. Terus ini objek terus tirai juga mundurin dari fokus. Keren. Cara kerjanya dulu gimana caranya nanti kita mau jelasin dulu. Coba Mbak Luli screen-nya ke Oke, Mas Sarkoni. langsung ke video. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa alat-alat yang dibutuhkan adalah kita mempergunakan diffuser lightbox ya. Pencahayaannya adalah dari bentuknya seperti ini. Apa aja smartphone ya, boleh apa aja. Lalu untuk Mbak Astrid boleh nyala sedikit Mbak Astrid? ya, kenapa? Boleh nyala sebentar ya, untuk buat teman-teman ini kan lagi penjelasan detail ya mengenai bagaimana makro stacking. Untuk teman-teman yang lagi join bisa di mute dulu, yang lainnya bisa di mute dulu biar kita semua bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Astrid, Om Sarko. Ya, diulang lagi ya. Dalam pemotretan fokus stacking ini kita mempergunakan alat-alat sebagai berikut.
light box. Untuk pencahayaan, ya di dalam light box sepasang dengan lensa ekstrim. Kita menggunakan lensa apa? Kita menggunakan lensa ekstrim P500. Ini ada light box-nya. Di dalamnya ada lensanya. Lalu kita mempergunakan objek. Gue geser lagi. I'm sorry. Ini ada objeknya, nggak kelihatan. Dari depan aja. Kita mempergunakan objeknya adalah apa, Mas? Objeknya ini termasuk jenis longhorn beetle ya. Ini serangga udah awetan ya. Serangga awetan. Mau nyari bisa kontak Om Aming ya. Iya. Kita mempergunakan serangga awetan ya Om Aming. Itu Ya, apa jenisnya ini? Ini mau tanya, mau tanya boleh? Gimana Om Aming? Silakan Om Aming, silakan. Boleh Om. Mana bagus kalau Mas Arko sendiri itu lebih bagus P500 apa L810 kalau untuk ekstrim? Kalau kemungkinan semuanya bagus ya. Kalau tapi menurut saya pribadi lebih suka yang P500. Detailnya lebih detail. Bedanya. Terus belum punya P500. Iya, gitu. Belum ada perbedaan ya. Belum tahu perbedaannya. Belum tahu bedanya ya. Iya. Belum punya Tahu bedanya, tapi kalau P500 agak lebih dosnya agak lebih tebal ya dibandingkan lensa lainnya. Terus ya itu lensa ya. Terus kita pakai handphone, smartphone, lalu ada relnya juga. Lalu ini relnya juga. Ini serangga ini mau pakai. Relnya fungsinya buat apa nih? Fungsi relnya. Rel ya buat cari fokus, buat maju mundurin cari fokusnya. Jadi kita kan jadi ngambil ya dari mana tuh ngambil fokusnya? Kalau saya biasanya kalau buat stacking itu ambil fokus dari fokus terdekat ya atau bagian belakang inseknya terus mundur ke bagian paling di depan, selesainya di depan. Ya, jadi kita mengambil gambar dari insek tersebut itu dari bagian belakang ya Mas. Dari bagian paling belakang lalu maju terus karena ya itulah sampai yang kita inginkan gitu loh. Sampai yang kita inginkan gimana gitu. Iya. Berapa frame kira-kira? Ya, enggak ini sih standarnya. juga, ya. Standarnya. Tanya dulu. 30 sampai 100. Ya, antara 30 sampai 100 frame. Nah, tiap framenya itu kegunaan dari rel adalah kita mengambil fokus dari tiap framenya itu. Mundur apa maju ini, Mas? Ini mundur ya. Mundur. Jadi untuk mendapatkan detail tiap bagiannya kita menggunakan rel. Kenapa? Supaya stabil ya posisinya, gitu tidak berubah. Posisi si inseknya yang sudah disetting itu tidak berubah. Jadi dimundurin dikit-dikit ya. Mas, kira-kira berapa hitungannya apa tuh? Kenapa sih? Kira-kira aja. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan sih? Nggak apa-apa. Mana? Jadi satu putaran itu satu klik. Satu klik. Ketika kita putar, kita klik. Klik ya. Ya, Terus kliknya putar menggunakan lagi. apa ini? Menggunakan headset supaya nggak shaking ya, Iya. nggak shake. Supaya nggak goyang, supaya dia stabil. Kita menggunakan Rilis. Start release ya. Tuh, ini ada relnya. Rel, lalu ini ada putaran relnya. Satu putaran, satu klik gitu ya Mas. Nah, gitu prinsipnya. Lalu apalagi yang harus diperhatikan Mas? Ya. Lighting itu yang paling penting lighting. Ya, yang paling utama lighting supaya detailnya bisa merata ya Mas ya. Nggak ada shadow ya.
Paling penting. terus nggak over juga gitu. Ya, lightingnya kalau pengaturan lighting itu bagaimana? Kita menggunakan apa? Kita biasanya main di HP-nya sih pengaturan lightingnya, biar atur terang gelapnya di HP-nya sih. Di HP-nya diatur tergelapnya menggunakan apa? Manual? Ya, kalau yang ada manual kita biasa pakai yang manual aja gitu loh, bisa atur ISO, atur shutter speed. Sesuai dengan HP masing-masing ya? Sesuai ini. Kalau biasanya yang Mas Arko pakai pengaturannya pakai manual. manual, Iya. lalu ISO-nya berapa? ISO ini kebetulan sampai 50 bisa, yang paling yang Terendah ya, ISO terendah. Terendah. Lalu Shutter speed menyesuaikan aja selera masing-masing gitu loh. shutter speed-nya selera masing-masing. Iya, mau terang atau gelap gitu, gituin aja. Ya, kalau yang pengen agak-agak terang berarti agak ke di berapa kira-kira? Kalau di sini ini 1/80 ya. Tapi kalau shutter speed sih tergantung ini juga, apa lampu juga ngaruh sih kalau lampunya. Berarti kita sesuaiin aja gitu ya, pasnya segimana gitu. tergantung pencahayaannya ya Mas ya. Pasin aja. Oke, lalu apalagi yang harus diperhatiin? Udah gitu aja. Kalau nggak ada manual bisa juga pakai auto sih sebenarnya, auto cuman ntar di lock fokus sama itunya, exposure-nya. Gitu. Iya, coba Om Aming boleh kasih masukan? Kira-kira cara yang dikasih Mas Arko bagaimana? Caranya sih udah pas itu. Ya, kalau saya juga pakainya juga manual gitu. Dan terkadang kita atur sendiri kan ISO-nya menurut ISO yang kita mau. Kalau saya biasanya pakai 200 ISO-nya, ISO 200 karena lokasi sekitar saya itu kan saya malam hari jadi agak gelap gitu. Jadi naikkan iya biasa kalau malam. terus tergantung cahayanya juga ya di depan di pusatnya. Ya itu apa ya, posisi serangga paling penting sih, paling rumit itu yang kita ngatur posisi serangganya. Posisi serangga yang paling penting. Lalu pencahayaannya Ya, itu mengikuti kapan kita motretnya ya, mungkin terang atau gelap lokasi yang kita ya misalnya ruangan itu pagi kan atau siang atau ya malam, berarti malam itu itu kan gelap, disesuaikan dengan mati cahaya lampu. yang natural yang ada ya Mas. Lalu Ya, apalagi itu tuh yang harus diperhatikan? ya ngatur posisi serangganya biar kita dapat foto yang tepat. Mungkin kalau saya suka foto dari bagian bawah ke atas, jadi seolah-olah dia menunjukkan melihat ke atas itu serangganya. Dongat gitu ya posisinya. Berarti ngambilnya dari bawah ya, di apa low angle. Seolah-olah dia berkarya ke atas. Lebih galak ya, lebih galak. Tapi kemarin saya lihat ada yang posisi miring juga tuh, bagus juga ya. Lihat Bagus, dari makanya samping. kita kreasikan sendiri gitu. Ya, tergantung selera ya. Tapi selera. umumnya apa kalau posisinya kita ngambilnya low angle ya akan terlihat lebih galak, si supportnya kan di depan gitu ya. Ya, kalau dari depan kayaknya detail hampir mukanya seru juga lebih bagus posisi begitu ya. Ya, itu sih menurut saya. Ya, selera masing-masing lah ya Mas ya gitu. Terus apalagi tuh kira-kira yang harus diperhatikan? Tipsnya? Apa ya? Ya kurang lebih itu dah Mbak. Teman-teman ada yang mau ngasih masukan? Kang Hadi, ayo. Ayo. Enggak, maksudnya mau nanya apa ya ke Mas Arko, mumpung ada Mas Arkonya. Yang saya mau tanyakan udah terjawab semua tadi. Ya langsung praktek aja mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan dari Mas Hadi, ini ada pertanyaan dari Mbak Nina Rosdiana. Ada pertanyaannya, kalau nggak ada pengaturan ISO di HP-nya, gimana kalau nyeting pencahayaannya? Oh, pakai autofocus ya. Pakai Autofocus aja bisa. Autofocus terus kita lock fokus sama exposure-nya gitu loh. Exposure-nya turunin. Di lock ya. Oke, Mbak Nina ya, pakai autofocus sama autofokusnya di on kan. Ya di lock. Tinggal atur itunya, exposure-nya, terang gelapnya tinggal atur sesuaiin aja pasnya gimana gitu. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mbak Dita, fokusnya di lock baru relnya dimundurin atau gimana? Ya di lock dulu terus
kita cari fokusnya yang mana yang mau kita ambil fokusnya gitu. Oke. Oke, jelas ya Mbak Dita, jelas ya Mbak Nina. Silakan mungkin ada yang Kalau lainnya pas pertanyaan. pas motretnya itu senangganya nggak boleh berubah ya Yang si inseknya. Itu stabil. netep aja, cuman kita ngambil fokusnya dari bagian mananya, belakang, maju gitu ya Mas ya? Iya. Ya gitu. Ada lagi yang lain? Yang lainnya nih ada lagi. Ini ngomong selera sih ya. HP yang bagus untuk ekstrim ada rekomendasi tertentu kah? Rekomendasi. Tergantung kantong nih, sepertinya tergantung kantong. Ya, semuanya kayaknya sih bagus sih, tergantung eksplorernya aja kita gitu loh. Jadi man behind the gun ya. Iya. Bagaimana kita memaksimalkan gear yang ada ya? Iya. Apa aja bisa dicoba. Tapi yang recommended banget gitu. Pokoknya yang udah support manual fokus sebenarnya yang rekomendasi sih. Yang ada manual fokusnya ya. Berarti ketika kita mau beli handphone, kita cek dulu ada manual fokusnya atau tidak. Kemudian ISO terendahnya paling enggak ada 50 ya atau 100 gitu ya. Ya. Kemudian ini untuk Om Aming juga nih mungkin atau Om Sarko. Ini untuk serangga awetan bagaimana kalau serangga hidup? Nih tantangannya luar biasa ini. Saya pernah nyoba. Nanti kita coba di laba-laba. Gimana Om Aming? Ya, saya pernah nyoba sekali itu, tapi itu saya pada mau stakingnya itu malam hari, nggak bisa siang hari, malam hari. Jadi saat dia tidur, kita pelan-pelan memasukkan ke diffusernya itu, kayak saya pakai semacam box gitu. Jadi pelan-pelan masukin itu sambil dia atur posisi dia saat tidur. Saya waktu itu dapat longhorn beetle yang Glenea, jenis Glenea itu. Glenea malam dia masih diam aja, nggak gerak sama sekali itu. Tapi ya gitu, terkadang ada pergerakan dikit. Jadi berusaha secepat mungkin kita memfotonya agar dapat ya minimal puluhan frame lah. Kalau pakai jadi masih bisa jalan. Dari Miss lagi ya, Jadi tentu paling gitu nanti kita gabungin ya. Tentunya kalau yang hidup pasti perlu tantangan yang luar biasa dan kesabaran ya Om ya. Ya. Maksud aku tuh yang cuma 3 frame, 2 frame. Ini kalau ada yang tanya lagi ini, kalau mau beli realnya di mana? Monggo dijawab. Banyak di pasaran, tapi kalau model yang kayak gini bisa japri aja sih. Realnya banyak di pasaran, di online juga ada. Tapi kalau mau yang kayak gini, tuh ada Mas Arko-nya bikin, monggo. Oh, ini relnya, saya share screen ya relnya. Iya. Nah, ya itu. Nah ini relnya ini made by Om Sarko sendiri. Jadi selera Om Sarko sendiri dia praktekkan melalui berbagai macam hal, akhirnya terkaryalah seperti ini. Jadi rekan-rekan bisa menghubungi Om Sarko. Jadi dia juga nih seperti tadi ada mini kitsnya, 500-nya, kemudian lightbox diffusernya, ada relnya sekalian. Jadi langsung satu paket. Kecuali headset kali ya Om. Headset sendiri-sendiri. Sama itu tripodnya nggak termasuk. Iya, tripodnya nggak termasuk. Ini ya. Oke. Apa bisa digunakan pada kamera DSLR untuk relnya? Gimana Mas Arko? Bisa. Mas Imam udah pernah nyoba pakai. Mas Imam gimana udah bisa pakai? Relnya bisa digunakan. Relnya yang Mas Arko bikin itu buat kamera. Bisa banget. Rekomen banget. Ceritain dong gimana pakai relnya itu bantu banget atau? Baru nyoba sekali, ngebantu banget buat kamera mirrorless. Terus karena saya belum tahu setup untuk untuk stacking pakai kamera, jadi setupnya masih tetap setup buat saya makroan di di alam ya, di gitu. Pakai kamera flash sama
sama diffuser. Terus relnya dari SR itu sama tripod. Kepake banget ya. Nah, kalau buat kamera sih saya rekomen juga selain dari railnya, apa namanya, tripodnya harus yang lebih kokoh gitu. Oh gitu. Karena kamera kan punya beban yang lebih dari itu Supaya ya. nggak shaking. Apalagi ada flash, ada diffuser juga. Lebih berat ya. Lebih berat. Jadi sarannya si tripodnya harus yang kokoh ya. Ya kalau bisa sih maksimalin Nah, tripodnya. iya. Gitu. Tapi yang jelas kepake ya. Kepake banget. Oke, siap. Kepake banget guys ternyata. Monggo barangkali ada yang mau tanya lagi sebelum dia lagi pada ngumpul nih. Aduh. Pertanyaan lagi, ini banyak yang tertarik ini sepertinya. Tadi relnya sudah, handphonenya sudah, lensa sudah, tripodnya ini. Jenis tripodnya tadi yang disebutkan minta rekomendasi, karena banyak banget tipe tripod. Minta rekomendasinya apa Om? Tripod semuanya bisa sih, menurut saya sih bisa. Tapi ya maksudnya rekomendasi. khususnya yang seperti apa jenisnya? Ini pakai Mungkin yang back berapa ya? Mungkin yang dipakai Om Sarko? Back ke Q66 ya kalau nggak salah. Q66. Nah, Intinya tripodnya yang kokoh ya Om ya? ya yang kokoh, yang kokoh. Pokoknya yang kokoh aja deh gitu, jangan yang Jangan. ya kita menggunakan 2 tripod ya, yang untuk dudukan inseknya itu kita boleh pakai apa? Tapi kalau untuk relnya itu pakai yang kokoh. direkomendasikan yang agak kokoh. Contohnya mereknya ini. Kebetulan belum ready. Jadi bisa dicari di online. Online aja. Di online, ya. Di online, carinya di online aja. Oke, nih Om Aming, ada yang mau tanya nih, makro awetannya untuk hewannya yang diawetkan. Ini kira-kira ada hewan apa saja dari ini Perwandi? Ya, terima kasih. Gini sementara saya ada longhorn beetle. Tapi untuk kedepannya mungkin saya akan tambahkan dari bisa kupu-kupu yang terbang-terbang lah, yang serang-serang terbang. Karena masih ada longhorn beetle aja dari jenis Opsera, dari Epiotes. Ya lumayan banyak, ada sekitar puluhan lah untuk yang ready gitu. Tapi kalau ini ada yang mau pesan mesti PO dulu sebenarnya. Disiapkan dulu ya Om ya. Siapkan dulu soalnya kan banyak jenisnya, bingung masih nyari-nyari. Jadi ada di Mbak apa namanya longhorn beetle yang ada, kemudian nanti akan disediakan yang lain-lainnya. Eksplorasi ya Om, kita coba yang lain-lainnya. Mungkin Mas Sarko. Om Sarko ada pertanyaan dari Om Aming. Bisa dijelaskan sedikit mungkin gini masalah penggabungan aplikasinya, kan banyak orang bertanya-tanya aplikasi apa yang dipakai selain Zeren Stacker, apa ada yang pakai yang belum punya handphone, belum punya apa namanya laptop, PC, dia apa bisa menggunakan handphone untuk stakingnya? Banyak yang nanya-nanya, saya bilang belum ada sebenarnya. Apa ada, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Untuk menggunakan handphone kayaknya belum pernah coba juga sih, belum ini belum pernah coba. Cuma beberapa gambar aja ya. Mungkin kalau beberapa gambar bisa pakai Bimostik ya. Bimostik tuh ya Om Aisu Hutom juga udah pernah kayaknya pakai Bimostik, bisa maksimal di bawah 10 frame kayaknya. Kalau untuk 10 frame masih bisa pakai Bimostok ya. Bimostik. Nah, Bimostik itu misalnya kita motret laba-laba, ada beberapa pose yang misalnya bagian mananya, misalnya matanya udah detail tapi ternyata di kaki depannya belum detail, atau bagian mananya belum detail, itu pasti bisa ya Mas bisa ya. digabungin lagi. Nah iya. Kalau pakai Helicon bisa ya? Helicon bisa, tapi saya sendiri belum pernah nyoba juga. Selama ini pakai Zeren Stacker aja sih Om. Belum tahu gimana caranya. Ya makanya sama. Kalau mungkin ke Om Oki ya, udah pernah pakai Helicon kayaknya. Om Oki udah pernah nyoba. Helicon. Ini ada yang minta disorot lagi untuk setup lightbox smartphone dan lensanya.
minta iya. didekatkan lagi mungkin. Ini setting lightbox. Matiin dulu. Lightboxnya seperti ini, dia bentuk lightbox Twin light-nya. lightbox, bukan twin light ya. Oh ya, lightbox. Lightbox diffuser. Lalu di sini ada, di dalam ada lensanya, ya. Lalu ini nangkring inseknya nih di sini. Oh. Seperti ini. Yaitu tampak belakang, lalu tampak depan. Kita pasangkan dijepit di HP, diarahkan ke kamera. Kan biasanya kalau kamera sekarang tuh suka ada berapa ini ya. Kita cari yang apa? Nah ya, seperti pasang lens plong. Dijepit di sini. Ya. Posisinya iya, posisinya gimana tuh? Posisinya gimana? Posisi lensanya sama itu kan apa sih? Disesuaikan aja. Disesuaikan. Ini Iya. ini landscape ya. Iya, landscape. Lebih bagus apa landscape atau Iya, portrait? sama aja sih. Sama aja. Tergantung ininya. Tergantung ini ya. Atau mau potret gitu loh. Oke. Lebih enak. Iya. Lebih enak sih posisinya gini. Iya. Tapi kalau mau posisi yang potret boleh juga, monggo disesuaikan dengan keinginannya. Yang jelas posisinya adalah seperti ini. Ini lensanya ditempelin pakai jepitan, lalu ini ada apa? Lightbox-nya. Lalu si kameranya ada ininya ya. Holder U yang ada di udah ada di relnya ya. Relnya sudah termasuk ada holder U-nya juga, jadi tinggal dipasangin dijepit aja, diklip aja dia bentuknya. Terus ini ada relnya. Ini puterannya. Jadi nanti pas nge-shoot mundur satu putaran, satu klik, satu putaran, satu klik gitu. Kira-kira dari antara 30 sampai 100 frame. Gitu loh. Ya, silahkan ada yang mau tanya lagi. Waktunya masih panjang. Monggo, Mbak Leli. Halo, Mbak Leli. Sudah sih Mbak semua pertanyaannya. Oke. Sudah, nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita mau liatin cara fotonya pelan-pelan, step by step, biar pada ngerti. Oh, ini ada lagi. Selain serangga, apa aja objek yang bisa dipakai macro stacking? Bisa juga ke bunga sih menurut saya. Bunga bisa mungkin diambil di apa putiknya itu ya, putik bunga itu juga bagus juga. Putik bunga. Apa aja yang bentuknya kecil itu kayak putik bunga itu kan bagian putiknya kadang kita clear jelas, lalu di bagian belakangnya agak-agak blur. Nah, bisa kita gunakan juga focus stacking, atau yang pernah saya lihat kayak butiran-butiran embun ya, butiran embun gitu. Terus apalagi apa aja sih bisa sebenarnya. Jadi intinya kan kita untuk supaya detailnya merata. Kalau pakai lensa makro kan kadang detailnya hanya ada di beberapa bagian aja, misalnya dari jangkauan lensa ya. Nah, jangkauan lensanya gitu. Jadi untuk mendapatkan detail yang merata kita bisa menggunakan teknik focus stacking ini. Jadi bukan hanya untuk hewan aja. Terus bukan hanya untuk hewan awetan aja ya, bisa kita gunakan juga untuk misalnya motret laba-laba. Itu dalam satu pose itu kan kadang kita bisa ada beberapa gambar yang detailnya itu masing-masing berbeda. Ada yang detail di mata, detail di kaki, ada yang detailnya di itu. Jadi bisa kita gabungkan juga ya. Kalau hanya sampai 10 frame bisa ya pakai aplikasi handphone. Bisa. Nah, ya gitu.
Atau bisa juga pakai Snapseed kalau cuma 2 atau 3 frame. 3 frame Itu nggak pakai termasuk stacking juga Snapseed ya. atau pakai Pixel Pro juga bisa sih Pixel kalau cuman di bawah 10 frame. Cuman harus telaten kalau pakai Pixel Pro mah. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita mulai. Gimana Om Aming? Enggak. Ada masukan lagi nggak? Kayaknya Iya, Udah penasaran nih, udah penasaran. penasaran ya. langsung ya. Oke. Siap, Mas Arko? Tunggu ya. Kita posisikan dulu. Ini kita cari fokus paling belakang ya. Cari fokus paling belakang. Kita putar perlahan. Putar satu putaran. Spread. Spread. Putar, diamkan dulu beberapa saat. Diamin Spread. dulu, ya. Jangan langsung dulu, jepret, putar. Jangan langsung. Putar dulu. Spread lagi. Spread lagi. Terus Jadi pelan-pelan diputer sambil kita klik, maju ya. Dia dari belakang. dari tadi belakang ya. ke depan. Dari bagian belakang, terus maju pelan-pelan. Biasanya antara 30 frame sampai 100 lebih. Kira-kira muternya itu ada ini enggak Om? Ada apa namanya? Seberapa ini kita muternya? Feeling aja atau gimana? Feeling aja. Yang penting jangan sampai banyak banget itu loh. Pelan-pelan aja. Lebih pelan lebih bagus sih. Lebih rapat dapatnya. Dapat detailnya lebih rapat. Ini kayaknya. Putarannya adalah seberapa rapat kita ingin mendapatkan detail. Kalau untuk detail banget biasanya berapa tuh? Detailnya yang sempurna. Feeling aja sih sebenarnya, feeling sih. Kita seret aja pelan gitu, dikit spread. Ya bisa sesuai feeling aja katanya. Kalau lebih bagus tuh lebih kalau putarannya agak lebih sedikit-sedikit itu kerapatannya akan lebih rapat. Jadi detailnya bisa lebih detail lagi daripada yang hanya sedikit frame-nya gitu. Lalu Ini udah selesai, maksudnya kuadrannya udah selesai ya. Mau coba langsung digabung. ya. Jadi cuman segitu aja, barangkali ada yang mau nanya dulu sampai sini. Jadi caranya cuman gitu aja sih, simple. Simple sih sebenarnya. Yang lama biasanya itu kita buat ngeset pose serangganya itu yang agak susah emang. Kalau motonya bentar, paling berapa menit udah kelar buat motonya. Jadi yang terpenting adalah kita men-setting si serangga itu. Jadi yang terpenting adalah kita setting serangga supaya untuk mendapatkan cara settingnya. Iya, seperti yang tadi diomongin Aming ya. Iya. Om. Cara setting serangganya gimana Om yang baik Om? Kan serangga awetan itu kan kalau kita baru dapat serangga itu kaki sama tanduk itu memang kaku karena diawetkan. Nah, saran saya kalau dapat serangga yang masih kaku ini bisa untuk melemaskan kaki sama tanduknya itu bisa kita menggunakan alkohol atau air hangat, diolesin air hangat bagian kaki yang lekukan kakinya agar lebih lemas gitu. Jadi bisa kita tarik perlahan untuk untuk air kakinya diolesin air hangat itu. Tapi jangan air panas banget, maksudnya yang hangat-hangat aja. Jadi bisa perlahan tarik untuk membentuk posisinya biar bagus. Itu juga tanduknya perlahan kita naikkan itu bisa kok.
untuk jenis Batocera tuh paling gampang kalau ini paling lemes dia kalau untuk masih kaku tuh diolesin air hangat aja, pakai kapas gitu, kapas sama air hangat. Jadi bisa kita ngatur bentuknya sesuka hati kita jadinya, mau agak lebih tinggi kalau tanduknya masih di belakang itu kadang-kadang ngeblur kita dapatnya. Kalau udah naik ke depan pas kita dapat tanduk antara tanduk dan mukanya. Ya, Begitu cara settingnya. Kadang-kadang kan banyak orang nanya, ya gimana sih caranya kakinya, kadang takut patah gitu, takut. Oh iya, kakinya Itu takut dah. patah karena dia apa? Rapuh ya. Ya, ada yang nanya gitu, makanya saya kasih tahu, coba pakai air hangat atau pakai alkohol, disemprotin ke alkohol itu. Kalau nggak punya alkohol ya air hangat aja. Nanti dia lemes sendiri dia, perlahan kita tarik gitu, lemes dia. Mau kok dia. Iya, begitu Mbak Leli. Oke. Saran juga, Gimana Om? Ada saran lagi? kalau misalkan untuk serangga awetan kan kadang kita baru buka plastik itu masih kotor mukanya. Ya banyak orang kan langsung dipoto gitu. Emong ya. Emong. Bagian ininya ya, apa? Pakai tisu basah bisa. Pakai tisu basah di bagian taring, di bagian mata, terutama mata itu paling penting kan, paling bagus untuk dilihat saat staking tuh. Di bagian mata dibersihin pakai tisu basah, yaitu dikeringkan dikit di depan kipas aja biar kembali bulu-bulunya itu kering gitu, jadi saat dipoto nggak basah gitu. Jadi kalau ada kayak kerak-kerak di bagian taring, digosok aja bisa kok pakai tisu basah. Jadi kelihatan setelah dipoto mengkilap dia bagus licin. Iya. Nggak semerta-merta habis buka paketan saking senangnya langsung difoto ya Om. Paling nggak di perdis dulu ya biar mengkilap gitu ya. Mata ya. Harus sabar karena nanti kalau nggak sabar bisa jadi bubur semuanya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, kalau misalkan pakai kamera, setup peralatannya sama atau berbeda? Kalau pakai SLR? Sama aja. Sama aja ya? Kamera, lighting, kita butuh shutter release juga. Sama aja sih, sebenarnya cuma beda alat aja gitu loh. Lightingnya aja ya. Lightingnya mungkin ya agak berbeda sih. Lightingnya aja dia posisinya bukan pakai bukan pakai box. Lighting box dia mungkin nanti Om Aming coba dijelaskan kalau pakai DSLR itu lightingnya bagaimana? Kebetulan saya belum ada SLR. Belum pernah coba saya. Handphone. Oh bisa buka di YouTube. Bisa buka di YouTube kalau untuk DSLR. Cuma ya cari referensi lightingnya boleh dari YouTube. Cuman kalau untuk prinsipnya sama adalah si lightingnya untuk mengangkat detail sama untuk apa? Ya supaya shadow supaya nggak ada shadow, sama untuk mengangkat detailnya itu kita menggunakan lighting. Contohnya bisa kita lihat nanti di YouTube. Terus apa lagi? Terus kemudian tadi kan sudah diambil ya, sudah mengambil pengambilan fotonya sampai beberapa frame itu tadi. Nah, pada saat stakingnya kan kita menggunakan software. Nah, itu foto itu kita pilihin atau memang udah langsung otomatis diatur sama si softwarenya, atau kita pilihin satu-satu yang mana gitu Om, di antara beberapa puluh foto yang sudah kita ambil tadi? Ya, kita langsung masukin aja yang tadi angle yang kita ambil itu ya, semuanya masukin, pindahin ke laptop, udah tinggal masukin di aplikasinya, di serialnya tinggal masukin aja semuanya. Iya, apanya? Aplikasi softwarenya. Serene Stacker. Iya. Nanti Serene Stacker. saya coba share, saya punya Serene Stacker untuk PC tapi ya 32 bit sama 64 bit. Nanti saya coba share di akhir sesi. Bisa diinstal di PC-nya masing-masing gitu kalau ada. Ya, jadi demikian penggabungan. Nah, ini yang terpenting adalah setelah kita mengambil foto detail-detail dari insect tersebut, kita gabungkan melalui ditransfer ke laptop. Di situ kita menggunakan software Serene software ya. Serene Stacker. Serene Stacker. Softwarenya adalah Serene Stacker, yaitu untuk menggabungkan gambar-gambar yang sudah kita tag tadi. Ya, karena itu kan banyak. Kalau misalnya cuma sampai 10 atau beberapa kan kita bisa menggunakan
aplikasi yang ada di handphone. Tapi kalau untuk sampai ratusan begini kan susah. Jadi kita menggunakan Zerene Stacker ya. Iya. Zerene Stacker aplikasi softwarenya itu gampang ya, mudah aja. Cuman kita transfer aja file-filenya ke laptop. Lalu nanti kita buka software Serene-nya udah masuk. Mungkin bisa langsung dipraktekin boleh. ya nanti kita akan praktekkan. Cuman prinsipnya adalah gitu. Setelah foto kita ambil, kita transfer ke laptop. Nanti dimasukin ya, Iya, dimasukin ditransfer lagi di ke Zerene, diupload di Zerene-nya. Iya. Nanti dia akan mengurutkan sendiri ya, mengurutkan sendiri, udah otomatis diurutkan sendiri. Jadi kita nggak usah repot-repot milih lagi. 100 foto kalau kita ngurutin kan bisa gempor ya. Emang dari shoot juga Jadi, udah ngurutkan. ya dari shootnya aja kan udah ada tuh timernya detik per detiknya. Jadi nanti dia di Zerene dia sudah berurutan sendiri, otomatis tergabung gambarnya. Jadi cuman gitu aja sih gampangnya. Nanti kita akan share gimana caranya. Ceritanya Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah pengambilan meskipun dia dari maju, dari depan ke belakang inseknya, ataupun dari belakang ke depan, itu nggak masalah pada softwarenya ya, Om? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Kalau dari depan juga masih bisa. Ntar di softwarenya udah ngurutin sendiri lagi juga. Ngurutin sendiri, oke. Ya. Baik, silakan dilanjut. Tadi barusan ada yang nanya lagi apa ya? Kalau pakai HP bisa Zerene Stacker nggak? Zerene Stacker saat ini masih dipakai di PC ya? Di PC, dibuat PC. Dibuat PC. Waktu foto relnya maju mundur. Untuk hasil foto objeknya berarti nggak sama ya? Ya, karena kita membutuhkan fokus yang berbeda. Semakin jauh jarak rel. Kalau pas take-nya kita kalau maju aja. Kalau mundur searah. aja. Kalau mau maju aja. Jadi jangan maju mundur. Mau searah dari bagian belakang inseknya maju ke depan, atau misalnya mau dari bagian depan inseknya Belakang ke depan. mundur ke belakang. Jadi jangan maju mundur gitu. Supaya Jadi angle-nya sama ya. Angle-nya sama Jadi dengan foto stacking ini sebenarnya dia mengambil bagian dari titik fokus beberapa foto dari satu objek yang berurutan ya, dari belakang ke depan, dengan posisi yang dengan posisi yang sama. Jadi inseknya nggak digerakkan, kita hanya kita memotretnya bergerak dari bagian depan hewan ke belakang atau dari belakang ke depan seperti itu. Nah, ini semakin jauh jarak rel dari objek, hasil foto objek semakin kecil. Enggak. Gimana, Om? Fokus. Jarak objeknya tidak semakin kecil. Jadi jarak objek dia semakin, misalnya kalau kita ngambil dari belakang kan fokus di bagian belakang. Jaraknya kan pakai rel kan misalnya maju. Berarti dia jaraknya ya fokusnya yang maju. Tadinya dari sini jadi fokus di sini, tadinya fokus di sini jadi di sini. Tadinya di sini jadi di sini gitu. Kalau mundur pun gitu. Tadinya fokus di bagian depan, nanti fokusnya akan mundur pelan-pelan ke belakang, tapi jarak shoot-nya mah Tetap. Jarak lensa ke insek tetap. Oh enggak ya, dia berubah sesuai putaran si relnya itu gitu. Tapi jaraknya aja yang berubah, posisi inseknya tetap gitu. Iya Mas ya. Oke. Ya, ada lagi coba yang mau ditanya sebelum kita Ini lebih ke Om Aming nih. Gimana Om cara ngawetin serangganya? Kalau awetan serangga biasanya pakai gini alkohol atau formalin. Cuman kebetulan saya ada teman yang pengepul, memang dia khusus untuk ngawetin serangga gitu. Jadi saya ngambilnya di luar. Itu saya ngambil untuk yang serangga yang luaran itu saya mesen lama. Ini ada Om Eko juga loh. Ya Om. Biasanya pakai alkohol sih gitu. Dijemur juga, cuman kalau saya kebetulan ada teman yang pengepulnya ya gini. Kita tinggal Langsung making pakai aja. obatnya gitu ya Om ya?
alkohol biasanya. Alkohol langsung. Oh. Tapi mesti dikeringkan lagi sebenarnya. Kalau habis dikasih alkohol itu kering tusuknya. Kering dijemur di matahari terus atau kayak semacam oven gitu, ada ovennya. Saya cuma pernah lihat beberapa kali aja teman saya yang ini. Jadi rel itu apa? Jadi rel itu jadi lanjutan yang tadi ya. Jadi rel itu menggerakkan titik fokus, bukan menggerakkan jarak kamera dari objek. Iya, menggerakkan titik fokus. Menggerakkan titik fokus Om Radian. Jadi yang digerakkan rel itu menggerakkan HP-nya. Kalau HP-nya mundur berarti otomatis si lensanya juga mundur gitu. Gimana Kang? Udah jelas Kang? Ikut ngobrol juga nggak apa-apa Kang. Ada Om Eko. Om Eko aku kok nggak kelihatan. Videonya di offin Om. Tadi Om Eko. Ini Om Eko kasih info tadi kalau yang SLR hanya beda di lampu continuous dan besar atau bentuk diffusernya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sehat Om. Di kantor. Oh, Om hari Minggu Om. Ya nguli lah. Nguli. Om lain kali share ya Om. Tuh Kang Radian. Ya. Nanti lain kali kita todong Om Eko nge-share yang by apa? SLR. Ya. Iya Om Eko. Boleh, sudah bisa saya. Request nih Om, request pribadi. Dan mewakili teman-teman di IPF. Untuk masternya Semak. Iya, siap. Salim Om nih dari anak-anak Om. Dadah Om Eko. Rame tuh Om. Ya Teh, aku mau ini Semuanya. dulu. Ya, nah. Teh, Ya, aku Om mau Radian, silakan. konfirmasi dulu. Mungkin banyak yang masih bingung, itu rel itu menggerakkan fokus atau menggerakkan kamera dari objek gitu. Karena kalau di SLR itu kan fokus digerakkan dengan memutar ring Teh ya, yang ada di lensa. Nah, kalau di rel itu kan berarti yang bergerak kameranya semakin mundur dari objek atau semakin maju dari objek gitu ya Teh. Nah, nanti prosesnya itu tinggal di softwarenya gitu. Jadi softwarenya yang akan mengatur, Compile. ya, mengcompile, menggabungkan beberapa hasil pemotretan itu menjadi satu file utuh dengan fokus yang full dari belakang sampai depan gitu, atau dari depan ke belakang gitu ya Teh. Walaupun si objeknya sebetulnya kalau diukur akan semakin mengecil atau semakin membesar gitu dari beberapa foto itu. Cuma mungkin karena skalanya kecil banget pergerakannya, jadi kalau untuk mata telanjang sih nggak terlalu kelihatan. Tapi software itu akan membaca walaupun ada perbedaan sekian mili atau sepersekian mili, itu akan digabungkan, diambil bagian-bagian yang memang tajamnya aja. Kalau untuk posisi nggak berubah ya? Posisi nggak berubah, cuma posisi nggak berubah. Pembesaran di apa objeknya? Iya, semakin kita menjauh pasti semakin kecil. Ya, posisi mah nggak berubah, cuma jarak dari kamera. Posisi nggak berubah ya. Jadi fokus berubah sama pembesaran pasti ada perubahan sih. Ya, Makin kita jauh pasti lebih ini pembesarannya pasti beda. Tapi karena sedikit-sedikit Jadi nggak terlalu kelihatan. Oh iya. Ya gitu, mungkin itu saya mewakili tadi yang agak kebingungan juga gitu beberapa teman. Ya, jadi kuncinya di situ kenapa sampai ada 100 frame, bahkan ada sampai yang 160 frame supaya perubahannya itu tidak terlalu terlihat ya, perubahan perbesarannya mungkin.
Ya gitu ya Om Eko, coba Boleh, diperbaiki. Rit, Aduh, boleh saya murid nambahin? gitu kan, ada guru. Boleh saya Silakan Om. nambahin? Silakan Om. Ini apa? Silakan Om. Ini apa teknik stack ya teman-teman semua. Teknik stacking itu dipergunakan. Kenapa? Satu gini. Kita moto teknik fotografi makro itu kan jaraknya dekat. Biar pakai bukaan kecil seberapapun, misalnya f45, nggak bakal dapat fokus atau dopnya itu sampai ke belakang gitu loh. Dopnya tipis karena apa? Biarpun ini sampai 42 f-nya, sampai 50 pun juga. Karena apa? Posisinya udah nggak sejajar gitu intinya. Nah, kenapa terus akhirnya ada teknik stacking, yaitu itu ngambil titik fokus yang berbeda. Jadi misalnya tergantung sekarang kita mau pakai bukan berapa. Mungkin kalau di HP kan bukannya bukan besar rata. Makanya ketika pakai HP itu butuh 100 frame, 150 frame. Nah, kalau di DSLR sama mirrorless itu masih bisa pakai bukan 5,6 atau enggak 8 dengan catatan lampu continuous yang cukup besar powernya. Nah, ISO-nya bisa dimainkan. Kendalanya kalau di HP kan ISO-nya tinggi, noise-nya tinggi. Nah, kalau di DSLR atau mirrorless, ISO-nya cukup memungkinkan untuk agak tinggi, misalnya 400 atau 200 gitu. Intinya seperti itu. Jadi titik fokusnya, jarak fokusnya tetap sama gitu. Nggak berubah posisinya, besarnya juga nggak akan berubah gitu jadinya. Jadi nanti kita bisa ngambil dari depan, titik terdepan atau enggak dari paling belakang. Ya, tergantung bukan besarnya kedalaman ininya, bentuk dari objeknya. Mungkin kalau kayak contoh misal kupu-kupu, kita ngambil samping, itu nggak butuh banyak. Tetapi ketika ngambil frontal, itu mungkin bisa sampai 200 frame sampai ke buntutnya, gitu, sampai sayap belakangnya, gitu. Jadi tergantung bentuk Adalah titiknya yang dari. kan temanya asap yang tahu nggak apa yang dia bakar? Itu ujung buah pir. Permisi Bu, Ibu Rina. Ibu Rina permisi, mohon maaf di mute ya Bu. Ya gitu intinya jadi teknik stacking itu dipakai untuk mendapatkan dop yang luas banget. Jadi karena kalau kita moto dengan satu frame atau one shoot itu nggak bakal dengan jarak yang dekat sekali dengan langsung dapat pembesaran. Makanya kan kalau teknik stacking itu dipakai buat kalau foto-foto ekstrim. Apalagi serangannya ada yang 1 mili, 2 mili, otomatis pakai lensa yang super ekstrim kalau di HP. Kalau di DSLR atau mirrorless ditambahin lagi. Pakai f-stop, pakai renoknya juga bukan udah 250. Pakai renok yang 505 yang jarak fokusnya bisa 3 cm 2 cm, ditambah f-stop, ditambah lensanya mungkin lensa tele atau lensa makro. Jadi intinya begitu. Jadi teknik stacking itu dipakai untuk mendapatkan ketajaman sampai ke belakang. Intinya gini, mungkin teman-teman masih ada yang belum paham tentang DOF. Jadi depth of field itu ruang ketajaman. Jadi ruang ketajaman dari depan sampai ke belakang itu dapat semua. Nah, dengan teknik stacking itu dapat semua, tapi kalau dengan satu shoot nggak bakal dapat. Biar bukaannya sampai 45 sampai 50. Seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa bantu. Gitu, Trit. Ya. Makasih Om Eko keterangannya. Sama-sama. Dian sudah jelas. Luar biasa sekali nih. Ya, makasih banyak Om Eko. Penjelasannya gamblang banget. Benar memang kalau levelnya sudah master gitu ya. Ya, nanti akan kita bikin acara nih, kita todong Om Eko. Khusus Zoom bersama Om Eko ya. Iya, ya. Mumpung ada orangnya tuh Kang Radian. Todong aja. Kayaknya serem tadi teh. Nah, teknik stacking ada juga kan teman-teman. Teknik stacking bukan hanya bisa dengan rel aja ya. Handheld juga bisa dengan catatan serangganya lagi biarpun hidup itu serangganya lagi anteng. Kemudian posisi kita moto itu benar-benar stabil, mungkin lagi jongkok atau duduk seperti itu. Nah, biasanya kalau saya lakukan kecil 16, 22 dengan harapan nggak terlalu banyak frame-nya. Karena apa? Itu harus kalau udah bukan 16, misalnya ISO 100,
kita udah bukan pakai lampu continuous, udah pakai lampu flash. Nah, power flashnya itu juga nggak bisa kenceng-kenceng. Biasanya paling kenceng 1/64 paling kenceng. Nah, tapi diusahain 1/108. Jadi dia continuous shoot, manual, itu sama kayak pakai rel posisinya. Fokus paling depan, maju ke depan, terus continuous dengan harapan kita memang buat berubah posisi agak riskan. Cuma nanti ya itu ketika nanti ada pakai Zenith Stacker atau di Photoshop bisa nanti akan membantu seperti itu gitu. Jadi hand setting juga bisa, stacking juga bisa, cuman lebih riskan. Jadi biar nggak terlalu banyak frame-nya, mungkin kalau pakai saya udah nyoba kalau laba-laba itu sekitar 20-30 frame. Jadi nggak sampai 100 atau mungkin 150. Seperti itu kalau hand stacking. Cuman ya buat yang baru-baru belajar, baru-baru inian agak-agak riskan karena memang benar-benar harus stabil ketika motonya, posisinya. Jadi ya feeling aja lah gitu lah. Tapi kemungkinan untuk bergeser pasti ada. Dan hasilnya juga nggak sesempurna dengan yang pakai rel. Gitu. Ada bagian-bagian nanti yang memang benar-benar kelihatan masih blur karena ya bergeser atau posisinya gitu. Nah itu intinya begitu. Ya, makasih Om, jelas banget ini. Sekarang dilanjut Teh Astrid. Silakan lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada penjelasan dari Om Eko, jadi kita semua bisa tercerahkan. Ya emang tujuannya seperti ini. Ya. Jadi bisa ada masukan dari teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Alhamdulillah ya pada siang hari ini kita bisa dapat masukan juga. Sekarang udah boleh ya dilanjut ya Mas Arko. Kita lanjut ke penggabungan gambarnya. Seperti yang saya infokan tadi, kita menggunakan Zenith Stacker software. Coba kita lihat. Seperti apa sih tampilan di laptopnya? Kita pindahin ini. Oh, kita pindahin. File fotonya yang tadi. File fotonya dipindahin dulu ke laptop. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Mbak Leli? Kelihatan tapi kurang dekat Teh. Kurang dekat yang di laptopnya kurang dekat. Tapi nanti pasti mirror itu kena screen-nya. Ini sedang dipindahkan. Itu tadi ada berapa frame kira-kira Mas Arko? Belum tahu. Tadi kita sengaja nggak banyak supaya cepat ya. Kalau ratusan bisa sampai berjam-jam. Zerena ini support RAW nggak Teh? Apa JPG? Support RAW nggak? Apa JPG? JPEG ya? Nggak RAW, nggak support RAW. Belum pernah nyoba pakai yang RAW. Belum pernah pakai yang RAW, belum pernah nyoba yang RAW. Ini baru dicoba buat JPEG aja. Kalau kemarin teman saya menggunakan itu, Kang, Photoshop. Kemarin punya saya itu ada 31 frame pakai Photoshop, jadi bisa dapat file RAW-nya bisa dapat. Ya, bisa. Ini yang kita contohkan yang sederhana aja, karena kalau Photoshop kan kalau nggak memahami susah ya. Kalau Zenith ini lebih simple penggunaannya. Ini freeware ya Teh? Software gratis gitu? Ya. Enggak. Enggak, trial 30 hari. Oh, trial 30 hari. Trial 30 Ini hari. saya ada ininya. Iya. Nggak usah diomongin itu Teh. Ayo Imam, makan. Kita makan. Nih, udah kelihatan ya. Oh, di blok.
Tuh. Lagi transfer file ya. Ini lagi transfer filenya dulu. Sudah? Mana coba kayak apa tampilannya? Zereness stackernya seperti ini, teman-teman. Kurang deket teh. Kurang dekat. Tapi memang mirror sih. Iya ya. Coba. Nih, kelihatan nggak? Nah, gitu. Agak mendingan. Udah masuk nih. Udah masuk. Udah masuk ke Zereness stackernya udah masuk filenya nih. Ini tinggal ini masukin. Tinggal klik file, lalu tambah file. Kita pilih file tadi. Pilih file yang tadi, nggak usah berurutan ya. Pokoknya diklik aja semua gambar yang tadi. Satu folder foto yang baru dipindahkan tadi ya, Om? Iya, nggak usah berurutan, udah. Pokoknya diklik aja semua satu folder yang tadi. Dari 30 sampai 50 foto itu prosesnya berapa menit atau berapa detik? Tergantung ini juga laptopnya sih. Tergantung. Iya. Coba aku cari detailnya, gue susah banget ya. Tadi masa. Udah masuk filenya ya. Filenya udah masuk semua. Kita klik yang stack ini, kita pilih yang nomor 2. Lalu diklik stack. Pilihannya ada yang urutan kedua. Lalu diklik. Sudah, tinggal ditungguin sambil ngopi. Gitu ceritanya. Kira-kira berapa lama ya? 10 menitan lebih. Kurang lebih 10 menit. Performa laptopnya juga. Tergantung performa laptopnya juga, teman-teman. Jadi seperti itu, simple banget kalau pakai Zereness. Tinggal kita upload ke laptop, kita pindahkan file dari HP ke laptop, lalu kita masukkan ke softwarenya, diupload di softwarenya, terus nanti ada pilihannya ya. Ada pilihannya apa? Begitu masuk ke software. Software kita pilih file, udah File. kita masukin file, udah masuk semua, tinggal pilih yang stack-nya di kanannya. Stack. Jadi tinggal satu kali pencet stack gitu ya, Om? Stack aja. Dari softwarenya itu. Pilih filenya kan jadi satu folder aja, nggak usah diurutkan, dia sudah otomatis berurutan. Udah tinggal otomatis dia tergabung sendiri gambarnya, gitu ceritanya. Ya Mas ya. Mungkin bisa digabung udah jalan. Di layarnya bisa kelihatan dia sedang running gitu. Terjadi perubahan posisi, perubahan ya? Iya, yang sebelah kanan ini yang proses sudah hampir jadinya gitu loh, proses jadinya. Oh, dia ada dua bagian ya di layar itu? Nah, yang ini yang masih ini. Ini yang masih mentah, itu ini. Yang sudah tergabung. Yang hasil gabungnya. Hasil gabungannya sebelah situ. Ini yang hasil gabungan, ini yang belum tergabung. Nggak kelihatan? Jadi sebelah sini yang belum tergabung, sebelah sini yang sudah tergabung, lalu ini ada urutannya. Yang sudah tergabung ke sana ada di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti proses yang sudah tergabungnya itu ada file yang sudah tergabungnya sebelah kanan, yang sebelah kirinya yang belum tergabungnya, terus nanti ada urutan file yang sudah tergabungnya itu nanti dia otomatis tergabung sendiri. Kurang terang ya? Kurang terang. Oh iya, backlight. Sudah. Kelihatan nggak? Oh, malah kelihatannya masih dim. Ngomong-ngomong itu lokasinya di mana Teh? Lagi di mana?
Lokasi kita di base camp-nya Semakers, di rumahnya Mbak Tasya. Kebetulan ruangannya agak luas, terus di halaman belakangnya ada pohon-pohon dan rerumputan, jadi kita bisa konsepkan ala-ala natural. Gitu. Ini base camp-nya kita Semakers, ibu-ibu Semakers pada ngumpul di Mantap sini. teh. Di Depok ya teh? Belajar bersama. Biasanya kita ada acara 1 bulan sekali. Kebetulan hari ini lagi pengen belajar stacking. Jadi kita panggil Mas Harko ke sini untuk mencontohkan ya, bukan ngajarin, belajar bersama bareng Mas Harko. Katanya Mas Harko juga masih harus belajar gitu. Jadi kita belajar bersama di sini. Memang setiap pertemuan di sini itu kita selalu memanggil narasumber yang bisa berbagi dengan kita gitu. Tadinya mau manggil Suhu Tomnya nggak datang. Jadi sudah selesai itu. Sudah selesai ya, Om? Sudah selesai, kita tinggal save aja. Pilih yang file, save output. Pas kelihatan nggak? Bisa dibantu Om Sipin di layar monitornya itu difotoin aja gimana. Nanti bisa dikirimkan ke saya biar saya share screen-nya. Difoto aja, Mas. Tampilannya si Zerananya, proses sama ininya. Difotoin. Jadi nanti ini belum jadi ya. Kalau udah tergabung itu nanti tinggal kita masukkan ke Snapseed ya biasanya, Mas. Iya, kita finishingnya tergantung mau di mana. Sih biasanya mau Snapseed atau di Lightroom boleh aja finishingnya. Jadi ini belum di itu ya, belum di. Berarti dari Zerana itu masih butuh soft touch lagi ya di aplikasi yang lainnya ya. Kita langsung save aja. Oke, di save aja, nanti kita kirim datanya. Hasil akhirnya nanti dikirim. Ini nanti hasil akhirnya kita upload ya, dikirim ke Mbak Leli. Ya. Hasil akhir yang belum di ini ya, yang belum di retouch. Bisa Mas dari situ. Udah. Oh, sudah. Di save dulu, nanti kita pindahin. Dikirim ke Mbak Leli aja, Mas. Hasilnya. Itu di belakang ada kostum-kostum. Oh iya, ini di sini kebetulan studio tari juga, studio balet juga, makanya dia aulanya luas kan. Iya. Makanya kita pilih tempat di sini karena ya lumayan leluasa, lalu ada outdoor-nya juga. Indoor-nya untuk yang teori-teori kayak gini, lalu untuk outdoor-nya juga ada. Jadi kalau konsepan model gitu, kostum udah ada tuh ya Teh? Oh siap, tapi ini konsepnya lebih ke stage ya, kayak teater gitu kan. Bisa. Ada banyak kostumnya di sini. Modelan teater. Ikut. Makan. Iya tuh. Nawarin makan nih. Halo, nawarin. Siap makan. Tentara. Sambil kita kenalan ya. Belum. Silakan Om. Masih jamnya ngopi nih Om. Ada Ajis. Ada Mbak Tasya yang punya rumah. Halo Mbak Tasya. Ada Mbak Teri. Oh nih Mbak Teri tuh. Mantap banget ya. Mana tuh Imam mana Imam? Imam mana yang ganteng itu? Yang ganteng katanya. Oh ganteng bener. Halo. Oh mereka nanti imamnya saya culik ke sana tuh, ke NNP. Mau disetrap sama Om Eko. Ini ada Mas Tri. Halo. Ya. Jadi lain kali kita serbu tempatnya Om Eko ya.
Kayaknya di tempat saya aja ini yang nggak ada makanan ya. Semuanya banyak makanan ya. Wah, Oh, ibu-ibunya lagi di banyak situ yang ya? berhalangan karena memang situasi juga belum aman, jadi Iya. belum maksimal untuk kumpul-kumpul. Kita juga nggak berani ngumpul-ngumpul terlalu banyak. Iya. Tapi pada itu dulu, halo Mbak Fei, Mbak Mita ada di situ, ada Mbak Lisa juga. Iya. Miss you so much. Kopi tuh takut sama lu. Kopi tuh takut sama lu. Ada yang baru datang, Mbak Nuni, halo. Om Eko tuh ada. Om Eko. Apa kabar? Mbak Nuni nggak kangen sama Om Eko? Hah? Somse dia. Gak mau kesini lagi. Oh, Eko itu biasa. Om Eko yang mana? Katanya sampai lupa Mbak Nuni. Ya Allah. Ya Allah. Aku lupakan. Kagak sopan lupa sama guru, Om. Isan nggak datang, Isan. Udah. Hasilnya udah dikirim nggak ke Mbak Leli? Gimana? Di IG katanya Mbak Leli. Oke, sebentar. Ya. Wow, hasilnya luar biasa. Ya, lagi pada. Oh iya, Mas Pipin belum nih. Ini Komandan Semaker lagi makan bakso. Yang kemarin tamu Mister ke tempat Astrid ya. Halo Mas. Pipin. Hidupmu bahagia banget. Hidupmu bahagia banget. Dia hari ini mandi, Om. Hari ini dia mandi. Mau masuk TV mandi. Bidadari. Dikelilingi bidadari. Aduh, maaf ya Kang Ian, maaf teman-teman nih, kita kalau ngumpul kayak gini nih. Iya, nggak apa-apa teh. Kan sambil belajar sambil Iya, Mas Ipin gunting rambut sampai bersosialisasi. kemarin cukur rambut biar rapi. Oke, siapa Om Aming? Ada inian lagi nggak cara edit foto yang udah jadi, yang udah tergabung? Untuk finalisasinya gitu teh. Iya. Mana Om Aming? Masih ada Om Aming? Masih ada. Mami masih di mute kayaknya. Oh, di mute ya. Udah Mas Sarko aja deh, gimana? Tips untuk editing. Iya, maksudnya di crop. Ya. Kan banyak yang belum tahu. Di Ya, crop. Proses finishingnya sih tergantung selera masing-masing aja sih, biasanya kayak gimana gitu loh. Kita atur crop aja. Croppingnya dulu, lalu apa? Cahayanya diturunkan atau Ya enggak, nggak usah? kita rapiin paling bagian-bagian backgroundnya. Kalau ada yang apa sih, yang bercak-bercak gitu kita hitemin, dirapiin lagi lah gitu. Kayak editing foto biasa aja. Jadi edit tipis-tipis aja ya Mas ya, hanya untuk merapikan aja ya finishingnya. Healing. Ada yang mau bertanya soal editing? Pakai Snapseed biasanya sih ini. Ya, Snapseed bisa. Di healing di bagian-bagian yang kotor, misalkan masih ada kotoran. Kita healing bagian yang kotor, kita bisa healing. Tuh, coba Om Aming coba dijelaskan proses editingnya. Soalnya fotonya, keren-keren bening-bening tuh Om Aming. Hah? Gitu ya, kalau saya masalah di pakai Snapseed pertama. Kita bagian-bagian kotor seperti di mata, kan kadang-kadang ada matanya itu yang ada kotoran mikro, memang kadang-kadang kan jelek kelihatannya. Jadi kita healing pakai di Snapseed, tempel aja buat dia zoom dulu perbesar, baru kita healing agar sama seperti sebelah-sebelahnya itu bagian matanya. Tariknya itu bisa di healing, jangan terlalu besar sih, pokoknya dibikin halus saja. Bikin habis saya bagian-bagian yang biar hilang, biar kelihatan bening. Bisa juga untuk bagian gelap saya sih pakai kalau yang bagian gelap tuh brushnya biar diterangin dikit, lihat terang gitu. Skotlandia, Norwegia gitu.
Nih hasil tadi ya. Oh iya. Ini tampilan Zerenanya, yang tadi sebelah kiri adalah proses potongannya. Kemudian yang sebelah kanan ini hasil jadinya. Ini mohon maaf tampilannya seperti ini. Hasil jadinya di sebelah kanan. Ini ada 3. Nah, Waduh, ganteng banget deh. Waduh. saya jadi keder ngelihatnya bagus banget ya. Sampai lubang jerawatnya kelihatan ya. Om Eko melihat yang ganteng. Ya, kelihatan sampai ke lubang-lubang jerawatnya ya. Komedonya kelihatan. Komedonya kelihatan. Mana tadi Mbak Leli? Sebentar. Ya, sebentar lagi. Sebentar, saya sepertinya keliru. Saya keliru. Mohon maaf. Mohon maaf, sudah mulai oleng. Belum ngopi kali Kurang Teh. kopi Mbak Leli ya? Iya, saya belum ngopi. Kopi saya masih utuh ini. Ngopi, Kalau oleng, makan gurame, nggak oleng dah. Gurame, yang doyan gurame lu doang Om. Yang lain kagak doyan. Habis itu molor ya Om. Iya. Kok, Tarko. Si Astrid demen banget buat ke rumah gua. Asal pulang ada aja yang ditinggal. Alasannya, ngambil ini ketinggalan Nesta, besoknya ditinggal lagi. Udah berapa kali? Off the record ya Allah, ini ditonton oleh seluruh Indonesia Om, kamu mempermalukan saya. Wes mangan bakso sih. Mohon maaf teman-teman ini. Kenapa dia ada di sini ya? Nih Om Eko nih bakso nih. Kirim. Jangan pamerin doang. Kacau acara Zoom, kenapa jadi kayak begini? Ada Om Eko, lu mah. Aduh, gua kan jaim. Emang gua niat tadi gabung. Gituin lu. Besok-besok kalau Om Eko masuk ditolak aja deh, mempermalukan. Wah, NMT gua tutup khusus buat lu. Maaf ya teman-teman, itu dia teman berantem saya. Tuh Mas Tri lagi sedang mencoba. Ayo yang mau nyoba, monggo. Ya. Silakan yang mau mencoba. Tuh. Kalau yang tadi itu serangganya jenis apa Teh? Ini serangganya Longhorn Beetle. Tapi dia ada spesiesnya yang hafal Om Aming. Saya nggak hafal. Namanya susah. Ini adanya di daerah. Coba Om Aming. Tadi yang jenis itu apa ya Om? Lihat yang begini-begini. Ini yang difoto ini Nemopas bifasciatus gitu. Tuh, dia mah hafal ya. Itu Om. Dari mana itu Om Aming? Ada dari Sulawesi, ada juga dari Sumatera. Tergantung sih dapatnya. Saya waktu ini dapat dari yang dari Sulawesi. Ada yang beberapa dari Papua Arfak juga gitu. Ya. Jadi yang ngetop itu serangga untuk ekstrim tuh diantaranya ini gitu Om ya? Iya. Karena dia bentuk matanya ya Kang? Ya. Matanya. Faset-faset di matanya dia. Jadi yang butuh serangga. Astrid is taking Astrid taking. Jangan Om. Astrid is taking Astrid. Parah. Disuruh jangan bergerak. 10 menit. 10 menit kagak napas ya Om.
Iya, hidungnya jangan kembang kempis hidungnya. Udah guys, jangan didengerin guys, dia emang begitu. Yuk, mending kita lihat contoh-contohnya. Ini ada pertanyaan lagi untuk foto makro. Ini sebenarnya softwarenya ya. Bagusan Snapseed atau Lightroom untuk foto makro. Kalau Snapseed atau Lightroom itu untuk editingnya ya. Ini Om apa Mbak ini? Snapseed atau Lightroom itu adalah software atau aplikasi atau software untuk editing atau retouch lagi gambar atau foto. Biasanya sih Snapseed ya, karena kan kalau foto makro tuh editingnya hanya tipis-tipis aja, hanya misalnya menambahkan ketajaman detail gambar sama buat merapikan gambar aja sih, lebih ke situ. Misalnya terlalu warm, ya kayak gitu ya Om. Stop, jangan ngebodor aja. Betul. Jelasin. Dua-duanya sih bagus sebetulnya. Cuma Gimana Om? kalau yang Lightroom mungkin untuk fitur-fitur yang selection-nya dia officialnya berbayar gitu teh. Iya, berbayar. Kalau Snapseed enggak ya Kang ya. Gratis gitu. Yang bagus banget tuh emang yang gratis deh pokoknya. Editing. Kalau yang bayar-bayar nggak bagus, yang bayar-bayar. User friendly Tanya nggak juga nih, Bu? biasanya gratis. Boleh tanya Mbak? Ya, Boleh silakan, tanya nggak? Bapak. Ini buat Ya. para pakar nih. Mau tanya nih buat para pakar boleh nggak? Silakan, Saya silakan, pendatang Pak. baru nih. Dari siapa Terima Om? kasih. Saya Dari- tunjukin wajah saya ya. Namanya Om. Om Subagio. Iya, saya pendatang baru. Kebetulan saya senang juga lihat gambar-gambar teman-teman nih di sini semua yang muda-muda tapi udah sangat canggih gambar-gambarnya tuh saya lihat tuh. Tapi saya termasuk aliran yang tradisional ya, yang sifatnya natural ya, alam misalnya, terus gedung ya, terus ya lebih eksotik lah, yang kelihatannya lebih eksotik terkait dengan konservatif lah, aliran konservatif kalau naturalis sifatnya. Nah itu gimana supaya gambar itu betul-betul, saya nggak mau dimodifikasi gambar ya, tapi betul-betul gambar yang betul-betul murni gitu loh. Tapi saya terus terang, saya tidak memiliki kamera-kamera yang canggih, tapi kadang-kadang saya angle-nya aja yang saya dapat. Seperti contoh-contoh yang sudah saya kirim. Terima kasih. Gimana caranya supaya gambar itu kelihatan betul-betul eksotik lah dilihatnya. Terima kasih. Om Eko, monggo dijawab. Tadi dengan Pak Subagio ya. Ya. Ini Pak Subagio. Ya. Ya kalau memang ada beberapa orang yang ibaratnya moto udah langsung malah nggak diedit lah. Ya. Ini supaya kelihatannya lebih ini. Yang terpenting gini. Kalau mau ngambil gambar yang tanpa mau diedit, harus cerita. Jadi punya ceritanya. Kalau cuman ya mungkin kalau foto stacking begini nggak ada ceritanya gitu. Tapi kalau naturalis usahain ada ceritanya. Iya. Seperti itu. Misalnya kupu-kupunya sedang kawin, komposisi juga berpengaruh seperti itu. Okay. Nah, lightingnya, tone-nya itu pokoknya. Yang penting ya kalau ketajaman, kalau buat detail nggak terlalu nggak terlalu diharuskan. Kalau buat natural, yang penting tajam, kemudian bercerita, komposisi, lightingnya, tone ya cerita itu bisa momen, bisa juga bukan. Sebenarnya gini. Biarpun foto itu bukan momen, ibaratnya cuman nangkring di daun atau apa, tapi kalau bentuk daunnya bagus, kayak spiral seperti itu, komposisi bagus, nah itu foto akan bagus dibandingkan dengan kupu-kupu yang hanya nangkring di ranting. Kalau pakai meh, Oke. Gitu. Yang penting lightingnya pas, Ya. tone-nya pas, komposisi, nah punya cerita juga gitu. Oke, saya juga Cuman ada ya kirim kalau tuh gambar-gambar yang naturalisme ya. Saya memang aliran naturalisme ya, seperti pemandangan pantai ya, terus gedung misalnya seperti, terus kemudian waktu saya naik itu tuh naik di Arung Jeram. Nah itu seperti itu yang saya dapat tuh, angle-nya pas gitu loh.
jadi kelihatan alami, air mengalir juga kelihatan percikannya gitu, seperti itu gitu loh. Itu tapi saya tidak memanipulasi data ininya memanipulasi gambarnya. Betul-betul murni, gambar murni yang angle-nya pas gitu loh. Itu aja Pak. Iya, jadi saya gini Pak Subagio. Jadi intinya begini, yang penting awalnya itu foto udah memang memenuhi kriteria lightingnya udah pas, komposisi, tone-nya, nah cerita bisa didapatkan dari momennya seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa temannya, ketika ada yang memang sukanya naturalis, ada yang kita retouch supaya apa? Mungkin ada kekurangan atau apa, ya mungkin agak kurang tone-nya kurang, warnanya terlalu biru. Kalau karena kesalahan settingan ketika foto, misalnya harusnya kita lihat di backgroundnya agak kuning-kuningan, ternyata pas kita foto lah kok agak kebiru-biruan backgroundnya, itu kita retouch supaya agak kekuningan. Jadi tujuannya retouch itu agar foto yang tadinya memang udah bagus akan kelihatan lebih bagus lagi, seperti itu gitu Pak Subagio. Jadinya teman-teman yang mungkin yang nggak terima kasih nih kawan-kawan nih ya. Jadi nambah pengetahuan. Betul. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Astrid dan kawan-kawan semua, terima kasih nih sudah berbagi ilmu. Dari ilmu saya senang sekali bisa gabung di sini. Mudah-mudahan saya bisa dapat mengirim gambar-gambar yang menarik lagi ke Indonesian IFP ya, Indonesian Family ya. Maaf menyela. Halo. Iya. Halo. Oh. Ya, halo Om Subagio. Ya. Iya, saya mau mau konfirmasi aja. Yang dimaksud naturalis sama Om itu maksudnya tanpa edit ataukah memang fotonya natural, dalam arti Om genrenya lebih ke landscape, cityscape atau seperti alam begitu Om? Ya, saya sih tidak terlalu tidak terlalu fanatis dengan, yang penting gambar itu buat saya seperti unsur alam ya. Saya dapat kayak pantai misalnya di hutan. Kalau perlu kota juga, walaupun itu kota, tapi kota yang memiliki nilai-nilai sejarah misalnya. Itu jadi sehingga kita bisa bercerita di situ dari gambar yang kita ambil tuh, kita bisa bercerita khususnya buat kalangan generasi muda ini loh, kira-kira gedung yang mempunyai nilai-nilai historis itu aja sebetulnya. Jadi alam pun bisa bercerita. Kalau kita ambil alam misalnya naturalisme, kita ambil alam, di situ kita bisa bercerita dari gambar yang kita ambil gitu loh. Tapi dengan tentunya dengan angel yang betul-betul menurut kita tuh udah sangat cocok dan pas gitu loh. Iya Om. Jadi ini saya menjembatin saja. Jadi kalau dari persepsi dari pembicaranya Om kan lebih ke alam ya, ke landscape, cityscape, itu arsitektur. Sedangkan yang tadi Om Eko kan sepertinya menjawabnya kan lebih ke dunia makro, hewan kecil-kecil, foto-foto objek yang kecil-kecil gitu. Ya Om paham Om, ini hanya menjembatin saja. Jadi yang dimaksud Om adalah ke landscape ya. Iya. Ya, mungkin next bisa dibahas lagi. Mudah-mudahan saya nambah wawasan nih. Mudah-mudahan saya ini salah satu contoh yang pernah saya publish ya di FPFP. Itu kira-kira. Ya itu kan salah satu kan gedung tua tuh, gedung di kota tua, termasuk pantai. Terus itu ya, itu contoh-contoh yang saya. Nah ini saya waktu di Danau Toba, saya ini menurut saya, walaupun saya di posisinya di hotel, tapi saya bisa ambil gambar dari kejauhan itu tepian Danau Toba gitu loh. Ya, nah ini walaupun mungkin memang ini out of topic ya Om, karena kan genrenya beda, tapi kita untuk kapan-kapan kita akan bahas ini, tapi untuk beberapa tip and tricksnya aja Om, kalau untuk foto-foto landscape seperti ini,
Mungkin perlu diperhatikan saja. Kalau Om kan saya lihat dari angle-angle-nya udah bagus Om. Hanya yang perlu diperhatikan itu vertikal sama horizontalnya saja Om. Seperti kalau air, kolam atau danau atau laut, itu sifat air kan selalu kalau wadah atau penampungnya miring, itu kan air selalu datar. Jadi ketika ambil sebuah foto, dipastikan garis horizontalnya itu selalu lurus begitu, atau gedung atau bangunan vertikalnya harus lurus seperti itu. Itu aja sih Om. Tapi kalau dari angle-angle-nya, cakep banget ini Om. Baik. Hanya itu aja untuk eksekusinya. Terima kasih nih apresiasinya nih. Maklumlah, saya termasuk orang yang tidak memiliki pendidikan foto, jadi cuma senang foto-foto aja. Terima kasih sebelumnya nih sudah berbagi. Iya, sama-sama Om. Terima kasih Kita semua di teman-teman sini semua, otodidak. Mbak Astrid dan kawan-kawan semua ya sudah berbagi sharing ilmu nih. Saya termasuk pemula dan saya nggak pernah belajar foto. Mohon maaf. Sama, ya, kita tapi juga saya nggak senang pernah. bergabung di sini. Terima kasih. Learning by doing aja Ya, Om. terima kasih. Belajar bareng aja. Ya, terima kasih. Ya. Iya, sip lah. Sukses selalu ya. Sehat selalu semua. Amin. Amin. Terima kasih Om Subagio. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya bisa soal di Kopi Darat lah. Oke, siap. Siap. Om Subagio di Jakarta ya Om? Ya, di Jakarta. Jakarta. Iya Om, nanti kapan-kapan kita sowan Om. Ketemu bareng, ngobrol bareng sama Om Lim. Iya. Ya, tapi saya suka kalau ke momen-momen ke keluar kota, saya manfaatkan foto-foto pemandangan itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Om Subagio. Oh, ternyata ada Om Lim juga. Terima Enak kasih. nih. Kirain Om Limnya masih di kasur Om. Tahu aja saya tadi mata di kasur. Mana aja Om. Minggu biasanya ke gereja ya Om? Iya, cuma hari ini sedikit kurang enak badan, jadi udahlah saya tiduran aja. Makanya video nggak tampilin, malu kelihatan kasurnya. Ya, ya alhamdulillah hari ini kita masih tetap bisa berkegiatan walaupun di udara itu. Kita tahu kondisi saat ini lagi nggak bagus di daerah sini juga. Sepertinya trennya untuk COVID lagi menanjak lagi, jadi banyak red zone. Tapi alhamdulillah dengan adanya Zoom ini kita nggak berhenti untuk berkembang. Yes. Gitu, ya. Kak Astrid, kumaha? Iya, sudah. Ya. Sudah cukup. Ya. Kalau Sharingnya hari ini. boleh ditutup Terima Kak Astrid kasih. dan Teh Leli ya. Terima kasih kepada Kang Radian, juga Indonesia Photography Family yang sudah memfasilitasi kami untuk kasih semuanya. boleh sharing, belajar bersama. Terima kasih juga buat Om Eko Adianto yang sudah memberi masukan-masukan bermanfaat. Ya, makasih Om Eko, Om Sarko. Acara. Iya, makasih Om Sarko. Om Sarko yang lagi makan. Makasih Semakers juga ya. Kompak terus. Sama-sama. Makasih Om Makasih, Amin Mbak juga yang Eli. tadi. Makasih udah sharing. Makasih juga Om. Ya. Semoga next kita bisa bikin acara-acara Zoom selanjutnya untuk menambah wawasan teman-teman yang mau belajar bersama. Baik. Kita tutup pertemuan kita di hari ini. Semoga kita ketemu lagi di besok hari atau di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman yang sudah Are you gonna be my